Oke, baik, terima kasih dari Bung Dion. Cukup diskusinya cukup memberikan saran juga kepada kita ya. Nanti kita lanjut lagi bagaimana menanggapi ide dari abang kita Bang John. Tadi Bung mengatakan keapatisan pemuda. Saya tidak, inilah memang sangat sulit kita bicarakan. Bahkan satu kampus itu kita sama-sama Samosir itu susah untuk duduk gitu. Terus lantasan kita bicara perubahan apa yang kita bawa jika kita aja tidak bisa bersatu. Sama kayak langsung mengalir ke yang dibilang Bang John kan. Apa yang harus kita bicarakan dan kita perbuat, kira-kira begitu. Memang, tapi kita juga tidak bisa memandang di sisi itu. Apa yang membuat teman-teman Samosir itu apatis. Kita juga harus memandangnya dari sisi positifnya. Kalau saya memandang ini dari sisi positifnya, karena mereka memang semua bicara tapi tidak ada bertindak. Saya berani mengatakan kalau kita bertindak, saya rasa semua akan ngikut gitu. Siapa dulu yang berani bertindak? Apa yang kita inginkan soal Samosir kita laksanakan. Ini kan semua hanya sebatas konsumsi narasi aja kan. Saya rasa disitulah lahirnya keapatisan. Jadi saat kita ajak berkumpul, olah kata di, olah merpungu-pungu dia, larinya ke situ. Dan itu harus kita akui. Nah, mungkin kita juga harus bisa melangkah lebih dalam untuk bagaimana menghapuskan apatis itu. Dimulai dari kita sendiri dulu yang berani bergerak. Ayo kita bergerak dulu. Kita lakukan apa yang menjadi hal yang menurut kita itu betul, dan tentu itu akan menjadi pandangan teman-teman pemuda lain, dan kita lihat reaksinya apakah mereka respon atau tidak. Saya berpikir positif, pasti teman-teman pemuda juga pasti akan merespon itu. Hanya kita saja mungkin kurang berani mengambil langkah untuk memulai. Demikian juga mereka, mungkin mereka juga tidak berani atau tidak terlalu berani, sehingga muncullah saling menunggu, lahirlah keapatisan. Sehingga saat kita bicara di sana, ini ulah kata di, kita juga demikian kan. Saat ada sekelompok Samosir di sana bicara, tetaknya membahasnya, jadi begitu-begitu aja dia. Artinya inilah menjadi langkah awal kita. Semoga dengan diskusi ini nanti, ini menjadi formula baru untuk meretas pikiran-pikiran itu. Kita aktif, berkumpul, melakukan hal-hal, langkah-langkah yang tepat. Bagaimana kita menjawab persoalan seperti yang dibilang Bang John tadi. Saya rasa memang tidak butuh waktu yang cepat untuk itu. Kita lihat dan bagaimana sinergi kita. Saya rasa kita akan mendapat jawaban positifnya. Itulah pandangan dari saya untuk menjawab keapatisan teman-teman yang lain. Atau mungkin bisa dari segi lain, karena mereka juga mungkin ada di zona nyaman dari segi ekonomi, mungkin memiliki segalanya di Samosir, sehingga apapun yang bicarakan Samosir itu mereka menganggap itu tidak akan hilang lagi ya. Sehingga lahirlah individualisme kan, kira-kira begitulah. Mungkin itu dari saya. Ya, sedikit menambahi dari Abang Dasimbolon tadi ya. Terkait tentang pertanyaan dari Bung Dios. Sebenarnya tadi statement yang saya keluarkan tadi tidak melarang untuk masuk ke partai politik ya. Nggak ada. Tadi nggak ada aku bilang kayak gitu. Cuman, aku memberikan perbandingan saja. Paham sedikit, masuk NGO. Paham sedikit, buka organisasi. Paham sedikit, masuk ke partai politik. Nah, kenapa aku bilang kayak gitu? Oke, kita mahasiswa. Maaf, kalau apa kan? Mahasiswa aja dulu kan? Bung mahasiswa, aku mahasiswa kan gitu. Mahasiswa itu, kita itu diajarkan untuk independen. Benar nggak, Bu? Independen. Dimana kita independen itu dengan menggunakan rasa idealis kita. Nah, ketika Bung mau masuk partai politik, idealis itu tidak ada. Bung sebagai mahasiswa atau sebagai pemuda biasa, tidak dibayar rakyat, Bung bersuara. Tapi ketika Bung masuk partai politik, Bung yang tadinya tidak dibayar masyarakat, Bung bersuara, jadi dibayar masyarakat, tidak bersuara. Banyak contohnya. Bisa kita lihat dimanapun bisa kita lihat. Bahkan kita saksikan dimanapun mereka tenar-tenar itu. Apalagi aktivis-aktivis 98 dulu kan. Tokoh-tokoh reformasi katanya. Sebelum dibayar rakyat mereka itu bersuara. Ketika dibayar rakyat, kemana mereka? Nah, itulah aku cuma ngasih perbandingan, bukan berarti aku melarang.
Itu dia. Apalagi kita mendapatkan suatu wadah yang atau NGO yang hanya memikirkan kepentingan individunya sendiri. Nah, itu yang berat. Sementara kita ini mahasiswa atau pemuda ini, bagaimana kita berbicara membuat suatu gerakan, suatu perjuangan untuk yang dapat dirasakan bersama secara luas. Nah, ketika Bung masuk NGO, ya mungkin pergerakan Bung itu hanya sekedar kepentingan NGO tersebut. Itu saja. Jadi tidak ada suatu larangan. Nah, bagaimana cara kita mengapakan apatis? Menghadapi sikap bagaimana cara kita menghadapi sikap apatis tersebut, yaitu kembali kepada diri kita sendiri. Seperti yang disampaikan tadi sama Abang ini, kembali kepada diri kita sendiri, bagaimana cara kita sendiri untuk memberikan kontribusi terhadap apa yang kita tawarkan dan apa yang kita ingin wujudkan, gitu deh Bang ya. Nah, maka kalau sudah itu terjadi, ada memang kawan-kawan Bung yang memang sepemikiran dengan Bung. Nah, mungkin yang apa yang dikatakan Bang John tadi bisa terrealisasi. Memberikan studi banding terhadap pemerintah, terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Mempertanyakan segalanya, apapun itu, baik anggaran ataupun yang lainnya. Banyak. Nah, bagaimana kita berbicara panjang kali lebar kali tinggi kali alas kalau kita dasarnya sendiri, pemudanya sendiri masih bobrok? Nah, itu tadi kenapa saya tekankan pemudanya. Inti dari semua itu di pemudanya. Mahasiswa, agent control, agent of change gitu kan. Nah, kita keluar dari mahasiswa, kita jadi pemuda, kita menjadi social control. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi social control itu. Karena apa? Karena itu tadi. Apalagi kalau kita ke pulang kampung, kita bilang LSM gini. Wah, lian soti mena. Ya kan? Benar nggak? Nah, mungkin itu saja dari saya, Bung ya. Makasih dari Bang Matius sama Bang Amrin. Gimana Bung Dios? Kan jadi masih ada dari kawan-kawan mengenai sikap apatis ini kan, kalau aku sih nambahnya masalah sikap apatis ini kan, satu harus kita pegang semua anak Batak, anak niraja, buru niraja. Raja orang yang mau didengar, bukan mendengar. Jadi kemungkinan itu menjadi satu ciri khas orang Batak ya. Egonya tinggi. Itu mungkin latar belakangnya sikap apatis itu di kita orang Batak, terutama untuk orang Samosir gitu melarat. Jadi menanggapi soal pertanyaan dari Bung Jetro tadi, rencana ke depannya gitu. Makanya aku bilang tadi Bung Jet, ini mungkin langkah pertama kami dari anak-anak Samosir yang mau berdiskusi, berkumpul, membahas Buana Pasogit, daerah sendiri. Jadi dari Bang Amrin tadi masalah kerjasama antara pemuda dengan pemerintah, mungkin buat kawan-kawan daerah juga, mungkin daerah Tarutung, Delitua, Tanjung Merawa. Peran pertama kita ini kan, daerah kita kan masih baru melaksanakan pilkada ya. Pilkada kan. Mungkin peran pertama kita bisa bergabung dalam musrembang nanti. Dari Kemendagri kan udah keluar statement bahwasannya tanggal 17 Februari semua wali kota yang terpilih harus dilantik, terkecuali yang bermasalah. Jadi kira-kira kalau bulan 3 itu musyawarah rencana pembangunan musrembang itu bisa loh kita pemuda aktif di dalam. Jadi kita tahu program apa yang ditawarkan pemerintah untuk masa jabatannya. Mungkin dari situ kita melangkah tapi seperti yang dibilang Bang Matius ini tadi kan, kita harus diawali dengan pembenahan diri. Ilmu kita harus memang siap untuk bertarung.
Cuma kan yang kurindukan tadi pertanyaan dari kawan-kawan yang luar dari Samosir, cuma satu pertanyaan. Seberapa siapkah orang Samosir atau pemuda Samosir dengan kedatangan investor? Itu kan pertanyaan penting kan sebenarnya tadi kan. Cuma itu nanti kita tanya sembari diskusi. Kayaknya kalau diskusi kayak gini terlalu formal kali ya. Jadi nantilah diskusi-diskusi ringan kita untuk... Masih ada kawan-kawan mau menambahi? Biar kita buka diskusi santai kita. Kayaknya ini dibilang diskusi santai pun masih formal kali ini. Masih ada? Atau dari abang untuk penutup bang? Oke baik, terima kasih untuk kawan-kawan. Sedikit tadi dari Bang John memberikan sebuah formula berpikir yang lebih tepat saya rasa ya. Artinya dia sebagai senior mencoba tadi memberikan bagaimana sedikit hal berpikir yang perlu kita lakukan. Dan memang itu pas, tentu itu juga hal yang baik, tentu harus kita konsumsi juga dengan baik dan kita coba mengupayakannya. Dan memang apa yang dibilang Bang John itu juga saya rasa tepat, kita terlalu sering termakan asumsi publik sehingga kita mengalir di permainan asumsi publik itu tersebut. Dan juga dengan canggihnya teknologi ini seakan-akan apa yang terjadi di dunia maya itu seakan-akan sudah menjadi di dunia kenyataan. Itu sekarang yang menjadi aliran pikiran kita kan, karena memang semua dituangkan dalam teknologi, padahal itu sebuah konteks yang sangat berbeda kan, kira-kira begitu. Jadi itu mungkin juga menjadi hal yang perlu